wabarakatuh. Di sini saya Elsa Octavia dari SMK Negeri 2 Turen, kelas 12 TKJ 1 akan menjelaskan tentang fungsi dari menu BIOS. Cara masuk BIOS. Yang pertama, tekan tombol Windows, lalu tekan tombol shutdown. Selanjutnya, jika laptop sudah mati, tekan tombol power bersamaan dengan tombol F2. Jika sudah berhasil, maka akan menampilkan tampilan BIOS seperti ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang main. Yang pertama ada sistem time, berfungsi untuk mengatur jam, detik, dan menit. Yang kedua ada sistem date, berfungsi untuk mengatur tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya ada CPU type, berfungsi untuk memberikan informasi tentang jenis CPU yang kita gunakan. Selanjutnya ada CPU speed, berfungsi untuk memberikan informasi tentang kecepatan CPU yang kita gunakan. Yang selanjutnya ada HDD atau SSD, berfungsi untuk memberikan informasi tentang serial number atau HDD dan SSD. Selanjutnya ada total memory size, berfungsi untuk mengetahui kapasitas memori. Selanjutnya yaitu sistem BIOS version, berfungsi untuk mengetahui versi BIOS yang kita gunakan. Selanjutnya ada EC version atau Embedded Controller, yang berfungsi untuk menjalankan sistem operasi. Yang terakhir yaitu language, berfungsi untuk mengatur bahasa yang kita gunakan. Menu selanjutnya yaitu security. Yang pertama ada user password, berfungsi untuk mengatur password pengguna pada perangkat kita. Selanjutnya yaitu supervisor password, berfungsi untuk mengatur kata sandi pengawas pada perangkat kita. Selanjutnya yaitu HDD atau SSD password status, berfungsi untuk mengetahui status kata sandi pada harddisk kita. Selanjutnya yaitu ada HDD atau SSD password mode, berfungsi untuk memilih mode kata sandi harddisk. Selanjutnya yaitu ada user HDD atau SSD password, yang berfungsi untuk menghapus atau mengubah kata sandi harddisk. Beralih ke menu selanjutnya yaitu power management. Yang pertama ada wake up online, yang berfungsi untuk membangunkan komputer dari jarak jauh. Selanjutnya ada wake on keyboard, berfungsi untuk membiarkan komputer menyala dengan menekan tombol apa saja saat PC dalam mode tidur. Selanjutnya yaitu critical battery wake up, berfungsi untuk melanjutkan dari siaga secara otomatis ketika kapasitas baterai menjadi level kritis. Selanjutnya ada dynamic CPU frequency mode, berfungsi untuk mengkonfigurasikan mode hemat daya yang terkait dengan prosesor. Selanjutnya ada core multiprocessing, yang berfungsi untuk mengaktifkan inti prosesor. Selanjutnya ada SATA interface setting, berfungsi untuk
mengatur antar muka SATA. Selanjutnya kita akan beralih ke menu selanjutnya, yaitu Advance. Yang pertama ada boot speed, berfungsi untuk mengatur kecepatan booting. Selanjutnya ada Execute Disable Bit Capability, yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan Execute Disable Bit Capability. Selanjutnya ada Virtualization Technology. Ketika VT tersedia, VMM dapat memanfaatkan kemampuan perangkat keras tambahan yang disediakan oleh teknologi virtualisasi Intel. Selanjutnya ada Beep Sound, yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan suara beep pada perangkat kita. Selanjutnya ada USB Legacy Emulation, berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan emulasi lama keyboard, mouse, floppy disk drive USB. Selanjutnya ada System Configuration. Di System Configuration ada PCI LAN, yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan LAN bawahan. Selanjutnya ada Internal Pointing Drive, yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan Internal Pointing Drive. Selanjutnya ada Web Camera, yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera. Selanjutnya ada SATA Controller Mode, yang berfungsi untuk memilih mode controller SATA. Selanjutnya ada Power On Display, yang berfungsi untuk memilih tampilan layar pengguna ketika komputer dimulai. Selanjutnya kita beralih ke menu boot. Pada menu boot ini digunakan untuk memilih prioritas booting pada komputer kita. Selanjutnya kita beralih ke menu exit. Yang pertama ada Exit Saving Change, yang berfungsi untuk keluar dari setup dan menyimpan settingan di CMOS. Selanjutnya ada Exit Discarding Change, berfungsi untuk keluar tanpa menyimpan data CMOS. Selanjutnya ada Load Up Default, berfungsi untuk mengembalikan settingan ke setelan pabrik. Selanjutnya ada Discard Change, berfungsi untuk membuang seluruh settingan yang sudah kita buat. Yang terakhir yaitu ada Save Change, berfungsi untuk menyimpan setup data ke CMOS. Di bawah ini ada F1, berfungsi untuk tombol bantuan. Yang kedua ada ESC, berfungsi untuk keluar. Yang selanjutnya ada panah ke atas dan ke bawah, berfungsi untuk memilih item. Yang selanjutnya ada panah ke kiri dan ke kanan, berfungsi untuk memilih menu. Selanjutnya ada F5 dan F6, berfungsi untuk mengubah nilai. Selanjutnya ada Enter, berfungsi untuk memilih submenu. Yang selanjutnya ada F9, berfungsi untuk mengembalikan ke setelan pabrik. F10 berfungsi untuk menyimpan dan keluar dari BIOS.
Sekian dari saya, Elsa Octavia, kelas 12 TKJ 1 dari SMK Negeri 2 Turen. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.